Perkenalkan, nama saya Aulia Melan Aras, biasa dipanggil Aulia. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tugas dari sejarah, di mana saya ditugaskan untuk menjelaskan salah satu materi yang telah diajarkan guru saya, entah itu di semester 1 maupun di semester 2. Baik, di sini saya akan mengambil materi tentang sejarah masuknya Belanda di Indonesia. Stay tune! Nah, latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kita mulai dari masuknya kapal-kapal Belanda di perairan Indonesia pada tahun 1596 Masehi, bertahun-tahun setelah tadi datangnya bangsa Portugis dan juga bangsa Spanyol. Di mana kapal-kapal Belanda ini dia itu berlayar ke Indonesia dan mencapai perairan Indonesia itu dengan latar belakang dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah dari Indonesia tersebut. Jalan-jalan samudra yang dilakukan oleh orang-orang Belanda tadi ini itu atau bangsa-bangsa Eropa itu tadi dilakukan karena dua peristiwa politik yang penting. Yakni yang pertama itu ada kekalahan kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Di mana teman-teman, Perang Salib ini itu memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kenapa? Karena uang kas mereka itu menyusut karena biayanya yang tadi dipakai untuk perang. Nah, setelah itu berselang 2 tahun setelah Perang Salib tersebut selesai, di mana kota Konstantinopel ini atau sekarang berubah nama menjadi Istanbul ternyata jatuh ke tangan Turki Utsmani. Nah, hal tersebut itu menjadi kabar buruk bagi kerajaan-kerajaan Eropa karena kota tersebut itu menjadi titik penting dalam perdagangan antar benua Eropa dan Asia. Dan termasuk perdagangan rempah-rempahnya. Teman-teman, jadi sejak jatuhnya kota Konstantinopel atau Istanbul ini telah jatuh ke tangan Turki Utsmani, para pedagang-pedagang Eropa itu dilarang atau tidak dapat lagi bertransaksi atau melakukan jual beli ke pedagang-pedagang di Asia karena tadi kan terputus jalur perdagangannya antara Asia dan juga Eropa. Di mana saat itu ilmu geografi dan juga ilmu pelayaran menjadi salah satu yang paling pesat perkembangannya di benua-benua biru tersebut. Ternyata setelah tadi terputusnya interaksi antara dua benua ini atau Eropa dan Asia ini, ternyata dibarengi oleh perkembangan teknologi, di mana teknologi itu berkembang di benua-benua biru. Ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang sangat berkembang ini itu setelah Perang Salib itu terjadi, itu membuat bangsa-bangsa Eropa tidak menyerah begitu saja. Mereka masih ingin menemukan bagaimana sih cara mereka bisa mendapatkan suplai dari Asia ke negara mereka, atau mereka sendiri yang akan mencari melalui tadi pengetahuan geografi mereka dan juga pengetahuan tentang teknologi pelayaran mereka. Baik itu saja, bangsa-bangsa Eropa ini dia itu berkeinginan besar untuk menemukan daratan-daratan baru yang asing bagi negara-negara mereka untuk dijadikan tempat, khususnya itu negara-negara yang memiliki tingkat penghasilan rempah itu di atas rata-rata atau tinggi. Selanjutnya itu ada sejarah masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Yang dijelaskan dari latar belakang tadi, yang pertama kali Belanda masuk ke Indonesia itu pada sekitar tahun 1596 Masehi. Nah, ternyata mereka itu menaiki 4 buah kapal
mempunyai 64 pucuk meriam, 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Kapal Belanda yang tadi itu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman itu tiba di perairan Banten sekitar pada tanggal 27 Juni 1596. Sebelum angkat sauh dari Amsterdam, Cornelis ini mendapatkan informasi bahwa di timur itu ternyata jauh di sana ada kepulauan penghasil rempah yang banyak, yakni negara kita, Nusantara. Dan pada hari itu orang-orang Belanda telah menemukan Banten yang sejatinya atau yang ternyata itu merupakan bagian kecil dari negara Nusantara pada saat itu, di mana ya tentu saja di sana juga pasti banyak rempah-rempahnya. Praktik kolonialisme Belanda itu di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu segera dimulai, di mana dan juga Cornelis de Houtman itu memulai membuka yang namanya kolonialisme di situ. Para bangsa Belanda tadi ini dari Banten itu melanjutkan pelayarannya ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. De Houtman tadi itu ternyata berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan membawa serta banyak sekali peti-peti atau barang-barang yang berbau rempah-rempah dari Nusantara kita. Dan pelayaran tersebut itu ternyata dinyatakan sukses oleh orang-orang Eropa karena telah berhasil untuk mengambil rempah-rempah yang berada di negara Nusantara. Ternyata setelah Charles de Houtman tadi ini berhasil untuk mencapai misinya untuk mengambil rempah-rempah yang berada di Nusantara, untuk mencari rempah-rempah yang banyak dan kembali ke negaranya, ternyata pelayaran-pelayaran lainnya itu juga ikut serta untuk mengambil tadi rempah-rempah yang berada di Indonesia. Namun mereka semua menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, pada Maret 1599 ini ternyata rombongan Van Eyck itu berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil rempah-rempah dalam jumlah besar. Nah, keberhasilan Van Eyck ini itu menjangkau Maluku itu ternyata membuatnya negara tersebut atau Van Eyck itu untung besar. Selanjutnya pada tahun 1601 itu gelombang pelayaran dari Belanda menuju ke Nusantara itu kembali datang. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam rombongan pelayaran ketiga kali ini. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ini itu ternyata pas ke Nusantara itu membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya keuntungan dagang rempah-rempah di pasar Eropa itu berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, persaingan tadi 3 pelayaran. Nah, pada tahun 1602 itu dibentuklah yang namanya Verenigde Ostindische Company atau dikenal juga sebagai VOC. Nah, sebagai perserikatan dagang Belanda pada zaman tersebut. VOC tadi itu juga menjadi tonggak dominasi Belanda yang berada di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga menguasai atau mengendalikan raja-raja lokal yang berada di Nusantara. VOC ini menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda yang berada di Nusantara. Dikatakan bahwa lewat VOC itu perusahaan dagang swasta dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda.